Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ketua PAI beserta seluruh pengurus dan Bapak Ibu Ketua PAI Cabang dan seluruh dunia berbahagia. Yang pertama kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan di tempat ini dalam rangka kegiatan rapat rutin, dan mudah-mudahan hari ini apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Salam dan salam kita satukan menuju kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa terkasar dunia di kiamat akhir alamin. Baik Bapak Ibu, haji dan hajah yang berbahagia, seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kami sampaikan satu ayat surat An-Nahl ayat 97. Di situ disebutkan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falyahyannahu hayatan thayyibatan wa jannatan ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bapak Ibu, sedikit tutup di pagi hari ini di surat An-Nahl bahwa disebutkan pada siapa yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan, dan itu ada syarat jawab sakti kalau dalam bahasa Arab wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang mukmin, maka Allah akan berikan. Di situ dipakai Allah pasti, kalimatnya bukan setengah-setengah, tapi di situ Allah pasti memberikan kehidupan yang baik. Kemudian ditambahkan di situ dan Allah akan memberikan pahala, yang pahala itu lebih baik daripada sekedar apa yang mungkin manusia itu bayangkan. Kalau saya boleh jelaskan di ayat ini Bapak Ibu, pada siapa yang beramal soleh, amal soleh itu kita mengenalnya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan, baik itu nanti kebaikan kepada Allah, baik itu kepada manusia dan alam semesta, itu adalah kebaikan. Kalau boleh sedikit dirujuk ke doa, biasanya orang meminta kebaikan itu sebenarnya banyak. Kalau biasa hujatan itu kan doa terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sebenarnya kebaikan yang kita minta itu ya sebenarnya secara umum sudah ada di doa itu. Ya Allah, minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian dijauhkan dari siksa kubur, siksa api neraka dan sebagainya. Bapak Ibu, kebaikan di dunia itu salah satunya kalau di doa sebelumnya. Jadi kalau bisa diharapkan sebelum membaca Rabbana Atina, kita minta doa sebelumnya tentang kebaikan-kebaikan itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da wa rahmatan 'inda al-maut. Jadi kesimpulannya begini, kebaikan dunia itu dalam doa ini, kebaikan yang 4 itu dikasihkan Allah di dunia yang kita harapkan. Pertama, keselamatan agama. Keselamatan agama termasuk kebaikan di dunia Bapak Ibu. Jadi kita berbuat baik, kemudian kita beramal soleh, kemudian sebagai suami yang baik, istri yang baik, ibu-ibu pakai jilbab yang baik, menutup aurat. Ini kebaikan keselamatan agama. Banyak sekali orang-orang yang agamanya tidak selamat. Jadi kalau diajak mengajar aja susah, terus sudah diajak beramal soleh. Mbak Sutiri kalau kemarin menyerahkan tentang sedekah itu wes prakoyo-koyo. Artinya apa? Orang diajak berbuat baik itu kadang ya ada yang susah. Maka agamanya pun tidak selamat. Yang kedua, diakui atau tidak diakui kebaikan di dunia ini salah satunya. Yang kedua di situ adalah sehat. Diakui atau tidak diakui. Misalkan kita sudah sepakat di pokok, tapi kebaikan di dunia salah satu sehat. Kok nggak sehat? Ini kok orang yang tidak sehat itu terus kemungkinan untuk berbuat baiknya dan sebagainya mungkin juga berkurang. Bisa orang berbuat baik, dan sebenarnya masalah berkah itu nanti urusannya ya nanti kita bahas. Jadi yang kedua kebaikan di dunia, yang kedua adalah sehat. Yang ketiga ziyadatan fil ilmunya bertambah. Kalau kita sebagai manusia di dunia sementara ilmu kita tidak banyak bertambah, ya sudah, itu kita seakan-akan juga tidak mendapatkan kebaikan di dunia. Nah, kalau ilmunya agak tambah, kita untuk memahami agama, mengerjakan agama dan sebagainya dengan cara apa? Kalau sebagai kita sebagai umat Islam bisa ditebak Pak Bu, sebenarnya kita akan agama kita baik kalau fikih-fikih kita tentang ibadah itu baik.
Mana mungkin orang bisa sholat baik, bikin puasanya jelek. Mana mungkin orang bisa katakanlah puasa, sholat, puasa, zakat, ketika ilmu kita jelek. Bahkan itu ilmu kita bertambah. Dan di kajian IPH ini sangat sering sekali kajian-kajian yang modelnya untuk menambah ilmu. Jadi itu ilmu pertama. Yang keempat, rezekinya berkah. Nah ini menerangkan ini di harga pajak. Sebenarnya rezeki berkah itu dalam arti di situ kan kebaikan-kebaikan yang tambah. Ada yang bertanya begini, apakah umur yang berkah itu terus umur yang panjang? Jawabannya tidak mesti begitu. Apakah kemudian katakanlah seandainya tanah yang berkah itu tanah yang subur? Tidak juga begitu. Orang bisa saja dengan umurnya yang pendek tapi hidupnya berkah. Ada orang yang umurnya panjang tapi hidupnya tidak berkah. Ukurannya bukan begitu. Maka doanya kan wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Doa kita kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau melihat bahwa dengan umurku yang panjang saya akan banyak berbuat baik, panjangkanlah umurku. Tapi kalau seandainya Engkau melihat bahwa saya ini kalau dibiarkan hidup terus pakai kok maksiat tambah, ya sudah, ambil saja nyamannya. Ya, itu doa luar biasa. Kalau orang mukmin itu kan nggak pernah stres, nggak pernah khawatir. Maka orang kafir, orang munafik itu aja nggak stres. Orang mukmin itu susah. Karena orang mukmin, orang muslim, mudah-mudahan seperti kita ini, amin. Itu apa? Dia kalau mendapatkan kebaikan kan dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah dia sabar. Orang munafik kan bingung. Jadi kan caranya kayak gini ini terus memporak-porandakan pikirannya orang mukmin muslim itu seperti apa? Orang luar mungkin mengatakan bapak-bapak ngapun tadi, kalau itu kadang meri di BA ini. Saya kadang berpikir gini, supaya kami itu, doa kami itu mungkin dengan Pak Narna mungkin salah. Bukan mulu-mulu. Saya hanya ingin ya Allah mudah-mudahan usia kami semuanya ini, saya ini seperti Pak Suhu, seperti Pak Jadwiko, seperti bapak-bapak yang lain. Loh Mary itu beliau di usia yang ini Pak Narno misalkan aja arep kemaki ngoten kudune ra oleh. Mboten oleh. Kayak kita yang raja jeneng ngene iki terus aja kemaki lho. Kemaki apanya? Pengalaman belum banyak ataupun nama dan sebagainya. Tetapi coba beliau di usia yang senior, di usia yang luar biasa. Wah, semangatnya betul sing alami. Kami berdoanya betul mulu-mulu Pak Jadwiko. Kula bisa seperti jenengan dan bapak-bapak yang senior yang seperti saja sudah alhamdulillah. Jadi kami pun tidak terlalu berbangga. Ini misalkan kemampuan ini semangatnya nih Pak, semangat mikir umat, semangat mikir masyarakat, agama, dakwah luar biasa. Bukan begitu, karena ini bukan pengajian Bapak Ibu sekali lagi. 4 kebaikan di dunia ini jadi monggo bisa dicermati. Selamat agama, sehingga ibadahnya jasmani rohani tentunya. Kemudian di situ ada ilmunya bertambah. Yang keempat berkah. Saya sepakat khairun nasi al-qawli nas. Semakin jenengan dijadikan dan diajak ke pengurusan apapun, mungkin hidup kita akan lebih berkah. Kita tidak bisa. Kita bukan anggota IPHI, bukan ngurus IPHI. Kita mengurus haji mau lewat mana? Lebih sulit Pak. Maka prinsipnya kayak saya dulu di Gontor pokoknya jadi wong gede yang di sana yang dimaksud bukan mesti harus kita jadi pejabat atau apa, mau ngurusi orang. Bagi mereka kan orang besar itu orang yang mau tinggal di masjid, di musola, di surau, walaupun kecil sekali, tapi dia mau ngimami, dia mau ngajar ngaji di situ. Karena kalau semua orang tidak ada yang mengambil bagian itu, terus siapa? Terus yang kedua, jadi pemimpin walaupun itu di tempat yang kecil. Karena dengan pemimpin itu kita bisa menguasai dan mengarahkan banyak orang. Maka di pepatah Arab itu untul fil hayati alil mawal mal tawilat talanas. Carilah di dunia ini ilmu dan harta, karena dengan keduanya kita akan bisa menguasai orang lain. Dan yang terakhir 4 kebaikan berikutnya itu tadi Allah di situ setelah wa barakatan rezeki di situ, terus kemudian wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, dan yang terakhir Allahumma hawin. Sebagai kalimat penutup Bapak Ibu yang kami dirahmati Allah, semua orang kadang hanya berpikir bagaimana hidupnya enak, bagaimana
bagaimana kerjanya enak, bagaimana setelah pensiun enak, bagaimana pabriknya hebat, bagaimana jualannya laris, bagaimana orang semuanya berpikir bagaimana supaya hidupnya enak. Tapi orang orang itu lupa, jarang sekali berpikir bagaimana supaya matinya enak. Maka doanya hawin alaina bisa karotil maut. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai titah pada pagi hari ini. Semoga sedikit berkah. Sekali lagi surat An-Nahl sudah menuju kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.